Dan akhirnya terjadilah konflik. Akan menyisakan segudang permasalahan di belakang. Jadi dia beli dulu harga murah, sekarang sudah untung, ya udah dijual, taking profit. Teman-teman, dalam melakukan sebuah tindakan, setiap orang pasti ada motifnya. Dan kita sempat mention di beberapa video sebelumnya tentang motif, dan ini penjelasan yang kita bilang, nanti kita akan jelaskan di video. Ini videonya. Setiap orang punya motif untuk melakukan sebuah tindakan. Tanpa motif, tidak akan ada tindakan. Jadi kalau kita punya orang yang mau jual rumah, dia tidak akan pernah melakukan penjual rumah kalau tanpa dasar motif. Oleh karena itu, kita harus cari tahu motifnya. Karena dengan motifnya kita ketahui, kita bisa mendorong, kita bisa menyelesaikan masalah dia, memberikan solusi, supaya bisa terjadi penjualan. Nah, hari ini saya mau coba sedikit, ada sekitar 12 motif orang-orang menjual rumah. Motifnya bisa panjang. Saya minta bantuan teman-teman untuk tulis di komen kalau ada motif yang di luar 12 ini. Yang pertama adalah, motif pertama, orang jual rumah, rumahnya kegedean. Karena hari ini dia sudah kembali berdua saja dengan suami atau istrinya, sedangkan anak-anaknya sudah pergi kemana-mana, dan rumahnya sudah kegedean. Mengurus rumah besar tidak gampang, memaintain rumah besar, kosnya besar. Oleh karena itu, dia mungkin berpikir untuk menjual rumah ini dan kembali lagi ke rumah yang kecil. Yang kedua adalah motifnya rumahnya kekecilan. Nah, kebalik nih. Yang jual ini pasangan muda yang dulu beli rumah cuma 2 kamar. Tapi anaknya sudah menjadi 2 dan semakin besar. Dia membutuhkan rumah menjadi lebih besar dengan misalkan 3 kamar. Sih? Udah berubah lagi nih motif orang untuk menjual rumah. Yang ketiga, kamarnya kebanyakan. Ini mirip sama yang ke-1. Disiapkan rumah yang kamarnya sesuai dengan jumlah anak, tapi anaknya sudah pergi. Akhirnya tidak butuh kamar itu. Terpaksa dia harus merubah, menjual rumah tersebut dan kembali ke rumah yang lebih kecil. Yang keempat, kamarnya terlalu sedikit, sama teman-teman. Dulu anaknya cuma 1, sekarang anaknya 5, tentu butuh kamar yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, akhirnya dia pindah. Kelima, berantem sama tetangga. Mungkin nggak sih kita berantem sama tetangga? Ada kemungkinan. Kita nggak pernah tahu tetangga kita itu siapa, serese apa tetangga kita, dan akhirnya terjadilah konflik. Daripada ribut, orang itu lebih baik meninggalkan tempat itu dan mencari tempat yang baru. Bukankah itu salah satu motif? Yang keenam, lingkungannya tidak nyaman. Dulu dia beli di daerah yang agak pinggir karena dia butuh ketenangan. Tapi sekarang daerah pinggir itu menjadi daerah kota yang lalu lalang rame sekali dan berisi kendaraan, polusi suara dan polusi udara, banyak lah. Sudah tidak nyaman lagi. Yang membuat dia harusnya meninggalkan ini lokasinya untuk kembali ke tempat yang lebih kalem, lebih tenang, lebih relax, lebih nggak banyak keributan yang lain-lain. Atau kebalikannya. Biasanya dia tinggal di lingkungan yang sepi, mendadak dia berubah gaya hidup, berubah style hidup, dia butuh tinggal di daerah yang lebih rame, lebih dekat kemana-mana, aksesnya kemana-mana, bisa membuat dia pindah. Ketujuh, sudah untung. Jadi dia beli dulu harga murah, sekarang sudah untung, ya udah dijual, taking profit, supaya dia bisa beli lagi yang lain. Kedelapan, pindah kota. Dia sudah harus meninggalkan kota itu karena dia mungkin kerja di kota lain dan tidak punya pemikiran untuk kembali lagi ke kotanya, ya akhirnya dia menjual. Dia dijual rumahnya, dia jual semuanya karena dia tidak pernah kembali ke kota itu. Biaya berobat, sakit butuh biaya, dan sakit itu biayanya mahal. Mau nggak mau, dia harus menjual rumahnya untuk membiayai biaya berobat. Biaya uang sekolah, sama. Jangan-jangan anaknya sudah lulus SMA, dia harus kuliah, biaya kuliah di luar dan kuliahnya di luar negeri, biayanya mahal. Mau nggak mau, rumah ini harus dijual untuk pendidikan anak-anaknya, karena adalah orang-orang yang sangat educated, yang pendidikan di atas segalanya, sehingga dia berani mengorbankan rumahnya untuk pendidikan anak-anaknya.
Yang berikutnya adalah tidak bisa bayar hutang. Hutang banyak menggulung, KPR cicilan ke bank besar, dan dia tidak bisa membayar hutang. So, apa yang harus dilakukan? Jual untuk menyelesaikan hutang. Daripada diteror sama debt collector, lebih baik dia menjual dan bisa pindah ke tempat yang lebih kecil atau yang sesuai dengan budget. Yang ke-12 adalah perceraian. Mau nggak mau, perceraian akan menyisakan segudang permasalahan di belakang sesudah perceraian atau di masa perceraian terjadi. Salah satunya adalah harta gonogini. Dan rumah, properti, jangan-jangan salah satu bagian gonogini yang harus selesaikan. Mau nggak mau, jual supaya bisa selesai. Nah, ini kurang lebih 12 motif, tapi saya mau kasih satu tambahan motif yang bisa menjadi bahan kenapa orang menjual: warisan. Warisan. Orang ini, seseorang menjual karena dia ingin membagi warisan kepada anak-anaknya. Bukankah itu motif? Saya nggak tahu, ada lagi nggak motif lain selain yang 13 ini? Bantu saya, komen di bawah jika ada motif-motif lain kenapa seseorang menjual rumah.